Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Putri, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi. Dalam satu kelompok ada 2 orang, yaitu Nika Putri dengan NIM 118097 dan Ilham Akmal dengan NIM 118102. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai beberapa pandangan tentang prinsip metodologi Alfred Julius Ayer dan Karl R. Popper. Alfred Julius Ayer pernah belajar filologi klasik dan filsafat di Oxford. Sesudah itu pergi ke Australia, tepatnya berkunjung ke Universitas di Wina. Kemudian ia kembali ke Inggris dan diangkat menjadi dosen di Oxford. Hingga akhirnya setelah Perang Dunia Kedua, ia diangkat sebagai profesor di Universitas London pada tahun 1946 sampai tahun 1959. Salah satu buku yang ia terbitkan ialah Language, Truth and Logic pada tahun 1936, di mana buku ini terbit ketika usianya 25 tahun. Teori verifikasi ini dibuktikan oleh Einstein untuk membantah bahwa konsep ruang dan waktu yang absolut dari fisika klasik yang diajukan oleh Newton itu memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah bahwa konsepnya tersebut hanya bermakna ketika seseorang dapat merinci suatu pelaksanaan terhadap percobaan yang dapat ditasdikan atau dapat diukur. Yang pertama ialah positivisme logis. Positivisme logik merupakan salah satu aliran baru dalam perkembangan filsafat di abad 20-an. Persamaan positivisme klasik dan positivisme logis ialah keduanya sama-sama menjunjung tinggi sains dan metodologi dalam mendapatkan pengetahuan yang objektif dan rasional. Sedangkan perbedaannya adalah apabila positivisme klasik lebih menaruh perhatian pada bidang pengaturan sosial masyarakat secara ilmiah dan adanya gerak kemajuan evolutif dalam alam, maka positivisme logik lebih memfokuskan diri pada logika dan bahasa sains. Filsafat menurut positivisme logik harus bertindak sebagai hamba sains. Fungsi pokok filsafat bagi positivisme logik ialah melakukan kajian sains tentang metodologi sains dan melakukan klarifikasi sehingga kerancuan dalam penggunaan bahasa dapat dihindarkan. Tokoh positivisme logik secara umum menerima prinsip verifikasi itu sebagai tolak ukur untuk menentukan konsep tentang makna. Namun, mereka membuat rincian yang berbeda mengenai prinsip verifikasi itu sendiri. Ayer adalah salah seorang penganut positivisme logik yang muncul kemudian, atau dapat dikatakan sebagai generasi penerus tradisi positivisme logik. Menyadari pula kelemahan yang terkandung dalam prinsip pentasdikan yang diajukan skill itu. Oleh karena itu, Ayer memperluas prinsip verifikasi dalam pengertian berikut. Prinsip verifikasi itu merupakan pengadaian untuk melengkapi suatu kriteria, sehingga melalui kriteria tersebut dapat ditentukan apakah suatu kalimat mengandung makna atau tidak. 2. Verifikasi. Menurut pandangan Ayer, prinsip verifikasi yang diajukan skill itu merupakan verifiable. Dalam arti yang ketat, Ayer menambahkan pengertian verifiable pada pengertian longgar atau lunak. Ayer menjelaskan bahwa verifiable dalam arti ketat atau strong verifiable
yaitu sejauh kebenaran suatu proporsi itu didukung pengalaman yang meyakinkan. Sedangkan verifiable dalam arti lunak yaitu jika suatu proporsi kita mengandung kemungkinan bagi pengalaman atau pengalaman yang memungkinkan. Dengan kedua variabel tersebut, terutama variabel dalam arti yang lunak, Anger telah membuka kemungkinan untuk menerima pernyataan dalam bidang sejarah atau masa lampau dan prediksi ilmiah sebagai pernyataan yang mengandung makna. Namun, Ayer menampilkan kehadiran metafisika dalam dunia ilmiah. Karena pernyataan-pernyataan metafisika merupakan pernyataan yang meaningless atau tidak bermakna, lantaran tidak dapat dilakukan verifikasi apapun. Selanjutnya itu Karl Raimund Popper. Karl Raimund Popper lahir di Wina pada tanggal 28 Juli tahun 1902. Ayahnya, Simon Siegmund Karl Popper, adalah seorang pengacara yang sangat berminat pada filsafat. Maka tidak mengherankan bila ia begitu tertarik dengan dunia filsafat karena ayahnya telah mengkoleksi buku-buku karya filosof ternama. Pada usia 16 tahun, ia keluar dari sekolahnya dengan alasan ia bosan dengan pelajaran di sana, maka ia menjadi pendengar bebas di Universitas Wina dan baru pada tahun 1922 ia diterima sebagai mahasiswa di sana. Salah satu peristiwa yang mempengaruhi perkembangan intelektual Popper dalam filsafatnya adalah dengan tumbangnya teori Newton dengan munculnya teori tentang gaya berat dan kosmologi baru yang dikemukakan oleh Einstein, di mana Popper terkesan dengan ungkapan Einstein yang mengatakan bahwa teorinya tak dapat dipertahankan kalau gagal dalam tes tertentu. Dan ini sangat berlainan sekali dengan sikap kaum Marxis yang dogmatis dan selalu mencari verifikasi terhadap teori-teori kesayangannya. Asumsi pokok teorinya Karl Raimund Popper adalah satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Dan Popper menyajikan teori ilmu pengetahuan baru ini sebagai penolakannya atas positivisme logis yang beranggapan bahwa pengetahuan ilmiah pada dasarnya tidak lain hanya berupa generalisasi pengalaman atau fakta nyata dengan menggunakan ilmu pasti dan logika. Dan menurut positivisme logis, tugas filsafat ilmu pengetahuan adalah menanamkan dasar untuk ilmu pengetahuan. Hal yang dikritik oleh Popper pada positivisme logis adalah tentang metode induksi. Ia berpendapat bahwa induksi tidak lain hanya khayalan belaka dan mustahil dapat menghasilkan pengetahuan ilmiah melalui induksi. Tujuan ilmu pengetahuan adalah mengembangkan pengetahuan ilmiah yang berlaku dan benar. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan logika. Namun, jenis penalaran yang dipakai oleh positivisme logis adalah induksi dirasakan tidak tepat sebab jenis penalaran ini tidak mungkin menghasilkan pengetahuan ilmiah yang benar dan berlaku. Karena kelemahan yang bisa terjadi adalah kesalahan dalam penarikan kesimpulan, di mana dari premis-premis yang dikumpulkan kemungkinan tidak lengkap sehingga kesimpulan atau generalisasi yang dihasilkan tidak mewakili fakta yang ada. Penolakan lainnya adalah tentang fakta keras. Popper berpendapat bahwa fakta keras yang berdiri sendiri dan terpisah dari teori sebenarnya tidak ada.
karena fakta keras selalu terkait dengan teori, yakni berkaitan pula dengan asumsi atau pendugaan tertentu. Dengan demikian, pernyataan pengamatan yang dipakai sebagai landasan untuk membangun teori dalam positivisme logis tidak pernah bisa dikatakan benar secara mutlak. Menurut Popper, teori yang melatar belakangi fakta-fakta pengamatan adalah titik permulaan ilmu pengetahuan, dan teori diciptakan manusia sebagai jawaban atas masalah pengetahuan tertentu. Berdasarkan rasionya, sehingga teori tidak lain hanya pendugaan dan pengiraan dan tidak pernah benar secara mutlak, sehingga perlu dilakukan pengujian yang secermat-cermatnya agar diketahuan ketidakbenarannya. Ilmu pengetahuan hanya dapat berkembang apabila teori yang diciptakannya itu berhasil ditentukan ketidakbenarannya. Popper mengganti istilah verifikasi dengan falsifikasi. Adapun prinsip falsifikasi yang menjadi pokok pemikiran Karl Raimund Popper terhadap prinsip verifikasi yaitu: yang pertama, Popper menolak anggapan umum bahwa suatu teori dirumuskan dan dapat dibuktikan kebenarannya melalui prinsip verifikasi. Teori-teori ilmiah selalu bersifat hipotesis atau dugaan sementara. Tidak ada kebenaran terakhir. Setiap teori selalu terbuka untuk digantikan oleh teori yang lebih tepat. Yang kedua, cara kerja metode induksi yang secara sistematis dimulai dari pengamatan observasi secara teliti gejala yang sedang diselidiki. Pengamatan yang berulang-ulang tidak akan adanya ciri-ciri umum yang dirumuskan menjadi hipotesa. Selanjutnya, hipotesa itu dikukuhkan dengan cara menemukan bukti-bukti empiris yang dapat mendukungnya. Hipotesa yang berhasil dibenarkan akan berubah menjadi hukum. Popper menolak cara kerja di atas terutama pada asas verifiabilitas bahwa sebuah pernyataan itu dapat dibenarkan bukti-bukti pengamatan empiris. Yang ketiga, Popper menawarkan pemecahan baru dengan mengajukan prinsip falsifiabilitas, yaitu bahwa sebuah pernyataan dapat dibuktikan kesalahannya. Maksudnya, sebuah hipotesa hukum ataukah teori kebenaran yang bersifat sementara. Sejauh belum ditemukan kesalahan-kesalahan yang ada di dalamnya, bagi Popper, ilmu pengetahuan dapat berkembang maju manakala suatu hipotesa telah dibuktikan salah, sehingga dapat digantikan dengan hipotesa baru. Namun, ada kemungkinan lain, yaitu salah satu unsur hipotesa yang dibuktikan salah untuk digantikan dengan unsur baru yang lain, sehingga hipotesa telah disempurnakan. Menurut Popper, apabila suatu hipotesa dapat melawan segala usaha penyangkalan, maka hipotesa tersebut semakin diperkokoh. Baik, jadi inilah penjelasan dari materi beberapa pandangan tentang prinsip metodologi Alfred Julius Ayer dan R. Popper. Saya mohon maaf bila terdapat banyaknya kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.